Halo teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 3 yang hari ini akan menjelaskan kalian tentang perbandingan perbuatan melawan hukum di Indonesia dan Belanda. Untuk lebih memahaminya, yuk kita mulai dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Belanda. Yang menjadi penggugat dalam kasus ini adalah seorang wanita yang bekerja sebagai petugas pemungut sampah di sebuah kota bernama Gelderland. Dan tergugat adalah sebuah perusahaan asuransi yang melindungi orang yang telah menabrak penggugat atau yang akan kita sebut dengan X. Pada tanggal 8 April 2019, terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas di kota Gelderland, di mana penggugat ditabrak oleh X. Dalam hal ini, X telah diasuransikan oleh asuransi dari perusahaan tergugat, yang dimana hal ini membuat X dilindungi oleh Undang-Undang Asuransi Kewajiban Kendaraan Bermotor. Pada hari itu, penggugat sedang bekerja dan truk sampah sudah menyalakan lampu kilat dan lampu hazard. Penggugat turun dari truk sampah untuk mengambil sampah, dan saat ia berjalan melewati belakang truk, dari arah yang berlawanan ia ditabrak oleh mobil X. Dalam tabrakan tersebut, kaki penggugat terlindas roda mobil dan lengan penggugat menyentuh kaca spion mobil X, sehingga penggugat pun jatuh ke tanah. Penggugat pun langsung dilarikan ke rumah sakit dan masuk ke unit gawat darurat. Setelah mengetahui cedera yang dialami cukup parah, dokter pun menyarankan untuk menggips kaki penggugat. Pada 11 Oktober 2019, gips pun dibuka. Namun, pergelangan kakinya yang patah tidak kunjung membaik, sehingga dokter pun memutuskan untuk mengoperasi kakinya dan memasangkan pen platina. Setelah kejadian tersebut, X berargumen bahwa dirinya tidak melihat penggugat. Padahal ia merupakan saksi dari kecelakaan tersebut. Ia merupakan supir dari truk sampah. Ia berkata bahwa ia melihat mobil X ketika menabrak penggugat. Ia melihat X mengendarai mobil mendekati truk sampah dengan kecepatan sekitar 20-30 km per jam. Ia memperkirakan paling tidak ada sekitar 20 cm antara truk sampah dengan mobil. Ketika ia mendengar suara keras itu, ia segera keluar dari truk sampah untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata, penggugat sudah dalam kondisi tergeletak di tanah dan merintih kesakitan. Penggugat pun menggugat tergugat di pengadilan berdasarkan artikel 1019W Wetboek van Berhelijk Rechtevordering untuk 1. Penggugat telah mengalami kerugian dari kecelakaan sehingga tergugat memiliki kewajiban untuk membayar 100% biaya kompensasi. Kedua, tergugat diminta untuk membayar sebesar €4.979,85 dalam waktu 14 hari sejak tanggal keputusan. 3. Tergugat berkewajiban untuk memberikan kompensasi penuh atas kerusakannya karena penggugat tidak melakukan kesalahan dalam berlalu lintas. Tak terima digugat, tergugat pun melakukan pembelaan sebagaimana 1. Tergugat sebagai perusahaan asuransi mengakui 50% tanggung jawab terhadap biaya kompensasi atas kecelakaan itu. 2. Tergugat berpendapat bahwa penggugat membuat kesalahan lalu lintas yang lebih serius dibandingkan dengan X. Namun, hakim dalam kasus ini memutuskan 1. Menyatakan bahwa tergugat berkewajiban untuk memberikan kompensasi 100% dari kerusakan material dan imaterial yang diderita penggugat sebagai akibat dari kecelakaan pada 8 April 2019. Kedua, menetapkan biaya kompensasi sebesar €4.979,85 untuk dibayarkan kepada penggugat dan adanya bunga yang akan dikenakan dihitung dari 14 hari setelah keputusan ini jika tergugat belum membayar dalam periode yang ditentukan. Menurut kalian, dalam kasus putusan Rechtbank Gelderland ini, pasal apa saja yang dapat diterapkan dalam kasus ini? Nah, pasal yang dapat diterapkan dalam kasus ini adalah pertama, dengan artikel 6 ayat 162 BW tentang perbuatan melawan hukum. Kedua, dengan artikel 6 ayat 101 Berhelijk Wetboek tentang contributory negligence. Ketiga, artikel 185 Road Traffic Act tahun 1994. Dan keempat, dengan artikel 119W RV atau Kitab Undang-Undang Acara Perdata Belanda. Jika penggugat menggunakan artikel 6 ayat 166 BW, yaitu tentang perbuatan melawan hukum, maka unsur yang harus dapat dibuktikan adalah 1. Perbuatan termasuk melawan hukum karena perbuatan X yang menabrak penggugat telah melanggar pasal 185 Road Traffic Act tahun 1994. 2. Keterkaitan dengan pelaku. X adalah pelaku yang menabrak penggugat sehingga X harus mengalami kerugian. Oleh karena X mempunyai asuransi kewajiban kendaraan bermotor, maka pihak asuransi yang mewakili X untuk memberikan ganti rugi. Yang ketiga, menyebabkan kerugian, yaitu dalam kasus ini, penggugat harus digips kemudian dioperasi untuk pemasangan pen platina pada pergelangan kakinya. Dan yang terakhir adalah kausalitas.
Kelalaian X dalam mengemudi membuat ia menabrak penggugat dan akhirnya penggugat mengalami kerugian baik secara material maupun imaterial. Nah, dengan selanjutnya dengan artikel 6 ayat 101 BW tentang contributory negligence, pasal ini dapat menguatkan pembelaan tergugat, karena jika terbukti penggugat berkontribusi dalam kecelakaan ini, maka biaya kompensasi akan dibebankan kepada kedua belah pihak. Yang ketiga adalah dengan menerapkan artikel 185 Road Traffic Act tahun 1994. Pasal ini hanya berlaku terhadap kecelakaan di antara pejalan kaki atau pesepeda dengan pengendara kendaraan baik mobil maupun motor. Pasal ini mengatur bahwa pengendara bermotorlah yang harus memberikan kompensasi penuh, dan strike liability juga diterapkan dalam kasus kecelakaan. Dan penerapan hukum yang terakhir adalah dengan menerapkan artikel 1019 RV, di mana pasal ini berlaku apabila ada pihak yang dirugikan akibat perbuatan dalam kecelakaan lalu lintas oleh pelaku, yang mana si pelaku memiliki asuransi sebagai penanggung atas perbuatannya. Maka pihak yang dirugikan tersebut dapat meminta pertanggungjawaban kepada penanggung atau asuransi. Tetapi, pada faktanya, kebanyakan kasus kecelakaan yang digugat melalui pasal perbuatan melawan hukum tidak dikabulkan oleh majelis hakim, dengan pertimbangan bahwa penggugat tidak bisa membuktikan adanya kausalitas dalam kasus yang terjadi. Selain itu, di Belanda juga memiliki keunikan mengenai undang-undang lalu lintasnya, yang lebih memprioritaskan perlindungan terhadap pejalan kaki dan pesepeda, dibandingkan dengan pengendara kendaraan mobil ataupun motor. Hogerath berpendapat bahwa kendaraan bermotor dalam semua kasus dianggap sebagai objek yang lebih berbahaya daripada yang tidak bermotor. Khususnya dalam pasal 185, di mana pengendara kendaraan bermotor harus dapat membuktikan bahwa kehadirannya dalam kecelakaan lalu lintas merupakan force majeure. Jika tidak dapat membuktikan, maka ia harus memberikan kompensasi secara penuh terhadap pejalan kaki atau pesepeda tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa peraturan yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, yang merupakan peninggalan negara bekas jajahan Belanda. Karena itu, pasal 1365 KUH Perdata berasal dari hukum Belanda yang masih diterapkan di Indonesia hingga saat ini. Pengertian perbuatan melawan hukum di Belanda yang diatur dalam KUH Perdata Belanda diatur lebih jelas dan terperinci mengenai perbuatan apa saja yang merupakan PMH, sehingga tidak semua kasus dapat menggunakan pasal ini. Selain itu, unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut hukum di Indonesia dan Belanda hampir mirip, tetapi perbedaannya adalah dengan adanya unsur relativitas dalam pembuktian unsur perbuatan melawan hukum di hukum Belanda. Unsur ini menetapkan pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum bisa bebas dari memberikan kompensasi kepada korban jika tidak adanya ketentuan yang mengharuskan ia untuk mengganti rugi. Demikian penjelasan kami mengenai perbedaan perbuatan melawan hukum di Belanda dan di Indonesia. Semoga dengan video ini, kalian semua bisa mengerti ya. Sampai jumpa di kelas. Salam sukses!